pembelajaran kelas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya ingin mendengarkan semangat pagi kalian pada hari ini. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Baik, untuk memulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas agar bisa membawa kita dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai belajar kita, marilah kita berdoa bersama dan masing-masing berdoa kelas. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah membawa kita dalam berdoa. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Tentunya harapan Bapak kalian dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik ya. Karena kita harus semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang nanti tidak hadir, nanti bisa kalian sebutkan ya. Agrilia, hadir. Arma Juwanti, Anila Tesalonika, Api Kirana, Deska Valenia Sarah, Donita, Efrasia Zole, Elisa Naftali, Lestari, Maria Margareta Ayo, Sakit, Natasha Anugrahmi, Fajar, izin, ada keterangan izin? Ya, izin ya. Baik. Felina Cinta Laurencia, Priscilla Philadelphia, Sakit, Sirna Rupani, Sri Devi Wulandari, Yari Ekatni, sakit, Windy Melani. Ya. Berarti ada berapa orang tidak hadir? Ada 4. Ada yang keterangan, ada yang sakit, dan juga ada yang izin. Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran pagi hari ini? Siap. Ya. Minggu kemarin kita sudah bersama-sama mempelajari materi tentang perubahan lingkungan. Ya. Perubahan lingkungan yang sudah saya pelajari kemarin diakibatkan oleh yang pertama kemarin apa? Kebakaran hutan. Apa lagi? Banjir, ya. Apa lagi? Tanah longsor, apa lagi? Penebangan liar. Nah, itu semua tentunya mengakibatkan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, kemarin sudah kalian diskusikan bersama tentang perubahan lingkungan yang terjadi di tempat kita. Nah, sekarang ada satu paut dan erat hubungannya lagi materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, dan pernah dan juga sering melihat yang namanya sampah berserakan di mana-mana. Misalnya contohnya seperti di pasar-pasar, ya, di pasar-pasar. Apa yang kalian bisa bayangkan kalau melihat sampah itu? Kotor, ya. Apa lagi? Bau, ya. Tentunya bau, kemudian ada jorok dan sebagainya. Nah, misalnya kalau kita perhatikan, ya, sampah-sampah itu pasti tentunya banyak sekali lalat yang berterbangan. Kalau misalnya lalat itu hinggap di makanan yang kita makan, tentunya makanan yang kita makan itu nanti akan mengandung bakteri, ya, akan mengandung bakteri. Nah, kalau kita makan akan menyebabkan sakit. Nah, seperti itu. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan. Baik, Bapak ingin kalian membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran.
Nah, ya. Bapak minta kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita satu persatu. Bisa dibaca dari Amelia. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Ya, bisa diulangi nyaring lagi. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Yang pertama, yang kedua, silakan dibacakan. Peserta didik dapat menganalisis dampak sampah terhadap lingkungan. Oke. Yang ketiga, silakan baca. Untuk alur tujuan kita. Peserta didik dapat memberikan solusi terkait permasalahan pencemaran lingkungan. Iya. Yang keempat, silakan dibaca. Peserta didik mampu membuat label daur ulang sampah. Iya. Jadi ada 4 tujuan alur tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu terkait materi tentang pencemaran lingkungan. Jadi ada mengelompokkan, nanti kalian menjadi peserta didik mampu mengelompokkan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah, kemudian menganalisis dampak dari sampah terhadap lingkungan sekolah, kemudian peserta didik nanti dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi ya di lingkungan sekolah, kemudian peserta didik mampu nanti mendaur ulang sampah tersebut, seperti itu ya. Baik. Adapun manfaat, ya manfaat kita mempelajari materi ini itu banyak ya. Artinya kita tahu dampaknya, bagaimana kalau banyak sampah di sekitar kita, pasti tentunya berdampak dalam kehidupan kita. Kemudian ada apa namanya, kita tahu juga nanti bagaimana menanggulangi agar sampah itu tidak dibuang secara berserakan, mungkin bisa didaur ulang menjadi karya seni yang baik seperti itu. Artinya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Baik, Bapak punya video ya. Bapak punya video. Kalian akan menyimak video ini ya. Kalian perhatikan dan kalian simak video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Ya, silakan kalian perhatikan ya.
Baik. Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video yang diputar lewat YouTube ya. Tentu kalian mengenal lokasi tempat sampah yang ada tadi. Siapa yang tahu di mana tempat lokasi sampah yang ditayangkan dalam video tadi? Sekitaran kelas Angkat tangan. Di mana? sekitaran kelas 10. Kelas 10 di mana? ADP, RPH, MP, Di SMK mana? SMK. Di SMK kita. Ya, berarti di seputaran kelas 10. Mana ada lagi? Di mana lagi? Tahu nggak? Tepat betul. Di belakang itu ya. Di belakang samping WC itu juga ya. Artinya itu memang sengaja Bapak rekam ya agar kalian tahu bagaimana kondisi sampah yang ada di tempat kita, di sekolah kita. Artinya kesadaran kalian masih minim ya, minim untuk membuang sampah itu pada tempat sampah. Makanya video itu sengaja Bapak buat agar kalian mampu ataupun bisa mengidentifikasi tempat daerah yang memiliki sampah tersebut. Baik, Bapak ingin tanya, apa tanggapan kalian dari video tentang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita? Apa yang bisa kalian tanggapi? Kalau dia dibiarkan seperti begitu saja, apa yang bisa mengakibatkan apa nih? Ya, siapa? Membuat lingkungan sekolah kita bisa menjadi tercemar, ya. Bisa membuat lingkungan sekolah kita bisa menjadi tercemar kalau dibiarkan begitu saja. Makanya kita sekolah punya aturan kan, di tempat lokasi pembuangan sampah. Kemudian apa upaya yang kalian lakukan ya untuk menanggulangi agar sampah itu tidak dibuang sembarangan di lingkungan sekolah? Misalnya seperti, ya benar sekali, kita bisa lakukan daur ulang ya. Kemudian kalau yang organik itu bisa dijadikan pupuk ya. Artinya kita tidak mesti membuang sampah di sembarangan. Artinya bisa dijadikan sebagai kerajinan, bisa dijadikan menjadi pupuk seperti itu. Baik. Bapak akan membagikan kelompok kalian ya menjadi 3 kelompok. Kemarin silakan untuk bergabung dengan anggota kelompoknya karena kita sudah cerita. Silakan bergabung dengan anggota kelompoknya, ada 3 kelompok. Ya, sudah berkumpul? Apa kemudian LKPD-nya? Baik. Tadi sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD tersebut. Ya, silakan kalian buka LKPD tersebut. Kalian lihat dalam LKPD tersebut nanti ada pengamatan kita. Sudah? Ya, bisa gabung dengan anggota kelompoknya. Ya. Ya, silakan diperhatikan di LKPD ini ada materinya juga ya, sudah lengkap. Jadi silakan kalian bisa baca di sini. Nanti di situ kalian nanti akan mengisi rencana proyeknya, kemudian waktu dalam pelaksanaan proyeknya. Karena nanti kita akan membuat daur ulang sampah itu ya, Baik, sudah kalian perhatikan. Silakan kalian mempersiapkan alat tulis ya untuk mengisi LKPD tersebut. Silakan siapkan alat tulis atau kertas kosong, nanti kalian isi di situ. Di kertas kosong dulu, nanti kalian masukkan ke dalam LKPD. Sudah? Baik, kalau sudah, Bapak ingin mengajak kalian kita keluar ruangan. Kita akan mengamati keadaan sampah, salah satu tempat sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, silakan berdiri. Kita akan mengamati keadaan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik.
Ya, silakan. Ya, silakan. Kita akan menuju lokasi tempat pembuangan sampah. Ya, silakan langsung masuk. Nah, kita sudah sampai di tempat pembuangan sampah. Dan ini lokasi tempat pembuangan sampah kita. Kalian bisa lihat ada banyak sekali jenis-jenis sampah ya yang ada di tempat pembuangan sampah ini. Kalau kalian lihat ada yang bersifat organik, ada yang bersifat anorganik. Ya. Nah, sekarang tugas kalian memilah sampah ini ya, yang mana yang organik dan yang mana yang anorganik. Dan yang anorganik nanti kita akan jadikan sebagai daur ulang untuk membuat kerajinan. Kemudian yang organiknya nanti kita bisa di lain kesempatan kita bisa buat pupuk ya, kita bisa buat pupuk untuk itu. Jadi silakan kalian memilah sampah ini, yang mana yang organik dan yang mana yang anorganik sesuai dengan tempat pembuangan sampah ini ya. Jadi yang warna hijau ini organik dan yang warna kuning ini anorganik. Silakan kalian pilah itu ya. Ya, silakan. Yang ya, botol termasuk apa? Iya, anorganik. Silakan kita tukar ya. Bisa. Itu stick es krim masuk yang mana? Anorganik. Iya, benar. Sedotan ya, banyak ya. Silakan dibuang. Dimasukkan ke tempat sampah. Nah, sekarang sambil kalian memasukkan itu, anggota kelompok yang lain, kalian mencatat apa saja sampah-sampah yang organik, apa yang anorganik tadi. Silakan dicatat yang kalian masukkan tadi. Silakan catat yang mana yang sampah anorganik seperti itu tadi. Kulit rambutan apa tadi? Kulit nanas. Silakan catat di kertas, nanti kita masukkan ke dalam LKPD-nya. Yang anorganik tadi apa saja? Botol, gelas, plastik ya, stick es krim. Silakan dicatat. Jadi anorganik dan organik. Ya, dicatat ya. Ambil yang lainnya juga ambil. Itu yang itu. Kan ada kulit rambutan, ada plastik itu termasuk. Nah, ada sedotan ya. Sengaja Bapak bawa kalian untuk mengamati sampah-sampah ini ya. Bisa nyari-nyari nggak Pak? Ya, ada sedotan, botol, gelas plastik. Ada stick es krim juga saya lihat di sini ya. Catat, yang mana yang organik, yang mana yang anorganik ya. Jangan salah. Ya, kalian catatnya sesuai kondisi yang ada di sini ya. Sudah. Sudah dicatat? Baik. Kalau sudah, nanti sampah ini ya, seperti yang Bapak katakan tadi,
kita menanggulanginya dengan cara salah satunya adalah dengan daur ulang. Kita nanti ambil bahannya dengan bahan anorganik. Jadi ada botol, nanti ada stick es krim, kemudian ada sedotan, ya. Itu yang nanti kita buat nanti seperti kerajinan, seperti itu ya. Jadi supaya nanti ada hasil produk yang akan kalian buat. Baik, kalau sudah nanti kita bereskan, kita nanti akan buat keterampilannya, ya, sesuai dengan keterampilan yang kalian punya masing-masing kelompok nanti. Nanti kalian pilih yang mana yang mengambil anorganik ini, ya, yang baik botol, sedotan, ini ada stick es krim dan sebagainya. Baik, kalau sudah kita bisa kembali ke ruangan masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Sudah masuk semua? Baik. Tadi kalian sudah melakukan ya pengamatan di tempat sampah dan sudah kalian memilah sampah itu tadi ya, ada yang organik, ada yang anorganik. Dan sekarang Bapak akan arahkan kalian memilih proyek mana yang akan kalian ambil, ya. Apakah kalian membuat bunga atau membuat apa nanti ya, sesuai dengan apa yang ada di sampah yang sudah kalian pilah tadi. Jadi dengan satu catatan, kalian membuatnya nanti dari bahan anorganik ya. Nanti yang organiknya nanti mungkin di lain waktu kita buat menjadi kompos atau apa ya, seperti itu. Baik, kalian isi dalam lembar kerja peserta didik atau dalam LKPD ini, kalian tulis nama, kelompoknya dan sebagainya. Di belakang ini ada yang harus kalian isi ya. Nah ini ada nama limbah ya. Ini ada materinya, kan ada jenis limbahnya, misalnya seperti tadi yang kalian lihat, misalnya seperti botol apa namanya, botol plastik minuman. Nah nanti berarti dia bisa di recycle. Nah recycle itu apa? Nah, seperti itu ya. Jadi baca materi ini ya. Ini ada materi ini. Silakan kalian isi di lembar kerja peserta didik. Dengan aturan catatan ini ya. Ini yang paling mudah. Silakan tulis aja nomor 4 ini. Kalian bisa sambil baca ya. Misalnya seperti sampah botol plastik, sedotan, kemudian es krim, itu kan anorganik. Jadi kalau anorganik tadi kalian bisa di recycle, bisa di situ. Tulis saja nama-namanya ini sesuai dengan pengamatan kalian ini. Tulis saja semuanya. Tulis saja sesuai dengan pengamatan kalian tadi. Dari nomor 1 sampai 3 tulis, nanti kalian lihat yang mana yang bisa di. Ini kan ada yang organik dan anorganik. Nah kalau dia yang anorganik berarti kasih tanda contreng ya, contreng. Kemudian yang organik kasih contreng. Misalnya seperti ada banyak kulit buah-buahan tadi, itu bisa dicontreng. Kemudian apakah dia bisa direus
redox dan juga recycle. Dan tentunya kalau kita mendaur ulang sampah tadi bisa di recycle, bisa kalian campurin ya. Tulis aja ini. Kan kalian tahu yang mana yang organik, yang mana yang anorganik. Kenapa? Ya, paham? Kalau yang kurang paham saya tanyakan ya. Ya, tulis saja hasil pengamatan kalian tadi. Yang mana yang sampah organik, yang mana yang anorganik, tulis saja. Nanti kita tentukan yang mana yang bisa di recycle, di reuse dan sebagainya. Kalau yang organik tentu nanti kita buat menjadi pupuk kompos seperti itu ya. Ya, tentunya. Sama. Ini botol plastik yang termasuk anorganik. Berarti dia bisa di ini. Ya, bisa di berulang. Kasih sampainya. Ini nah, ini kan di sini kalian tadi ada membuat sampah kan di tempat pembuangan sampah. Jadi kalian sudah tulis kan jenis sampahnya, dan bisa semua jenis sampahnya. Kemudian nanti kita tentukan ada yang organik, kasih tempreng, yang anorganik, kasih tempreng. Kemudian kalau yang anorganik berarti bisa di daur. Lalu kita masuk organik. Silakan bisa cepat ya. Oke, kita langsung masuk nanti ke rencana proyeknya. Kita pilih. Nanti kalian hanya memilih ya, yang mana yang kalian bisa daur ulang, yang kalian mau ambil karyanya atau apa namanya jenis kerajinannya dari bahan apa ya. Karena di sini tadi banyak kan dari anorganiknya. Sudah dari sini. Nah kalau kulit durian ini apakah bisa di-recycle? Bisa. Berarti ini di keterangannya dibikin pupuk kompos. Nah, berarti ini keterangan ini kan yang untuk anorganik. Berarti ini bisa di-recycle, kayaknya di-recycle atau didaur ulang. Berarti yang tidak didaur ulang ini berarti dibikin keterangan ini dibuat sebagai sebuah. Ya, karena kan kulit durian, kulit rambutan, daun nanas, kulit nanas itu bisa dijadikan pupuk. Bisa ditulis di sini. Ya. Nah, bisa dibikin keterangannya, dibuat keterangan berarti bisa dibuat kalau yang organik tadi bisa dijadikan apa? Ya, bisa dijadikan pupuk kompos. Nah, itu ditulis keterangan di sini. Sudah?
Paham? Nah ini kan seperti daun, stick es krim. Nah ini yang sama daun ini termasuk apa? Organik, inorganik? Organik. Berarti dikasih checklist. Nah ini kan ada keterangannya. Ada organik, anorganik, reuse, hidrok, dan recycle. Nah yang misalnya seperti daun berarti termasuk ikan frame di sini. Kemudian yang anorganik misalnya seperti stick es krim berarti ikan frame di sini. Nah kalau misalnya yang anorganik ini seperti stick dan sebagainya berarti dia sifatnya bisa di recycle atau didaur ulang. Kemudian yang tidak bisa didaur ulang misalnya seperti daun, kulit rambutan ini berarti untuk dibikin pupuk apa namanya? Kompos ya. Kita dibikin keterangannya dulu, dibikin dibuat pupuk kompos. Ya. Lanjut di bawahnya lagi ada tabel ya. Kalau sudah mengisi tabel yang pertama tadi ada tabel di bawahnya. Di sini mendesain rencana proyek. Nah, berdasarkan tabel yang kelompok Anda kerjakan, buatlah rencana dan desain proyek serta deskripsikan proyek tersebut pada kolom di bawah ini. Nah, di sini untuk desainnya sudah? Oke. Nah ini ya, yang tabel yang kedua. Ini ada topik yang kerjakan, buatlah rencana usaha proyek serta deskripsikan proyek tersebut pada kolom di bawah ini. Nah kalian bisa membuat misalnya kelompok kamu akan mendaur ulang itu ke bawah. Betul. Itu dijadikan dasar 5 nya. Oh, ini ya, pada proyeknya akan terlaksana misalnya judulnya kemudian alasan kerjaan itu kenapa nanti kita adalah soal ini ya. Sudah, jadi saya kan nah, kalian lanjut lagi ya kalau sudah mengisi tabel tadi lanjut pada tahapan selanjutnya yaitu tentukan proyek yang akan kalian laksanakan. Judulnya proyeknya apa? Nah, misalnya membuat desain bunga dari bahan berbekas atau apa seperti itu. Ini ya, kita beda. Gimana? Ini yang ini berarti
Dari itu jauh lah. Kemudian masuk ke yang kedua, tulisan desain atau konten proyek yang akan kita rancang. Kalian bisa buat desain atau konten proyek yang akan kita rancang. Ini adalah ya untuk membuat ini. Kemudian juga membuat rumah dari Tuhan. Untuk yang desain ini ya Bu. Gak dengar Bu. Ya Bu. Baik. Ya, nanti saya untuk suara speaker dibuka audio. Enggak kedengaran. Alasan pemilihan dan bisa tentukan misalnya karena di kita banyak terdapat ya. Ya. Sudah? Kalau sudah, silakan lanjut di tugas yang selanjutnya. Silakan lanjut pada tugas yang selanjutnya. Nah, di sini ada judul proyek. Silakan buat judul proyeknya. Judul apa? Ya, membuat pengiriman dari seorang ya. Alasannya apa? Apa alasannya? Ya, kenapa lagi? Langkah-langkah yang akan kalian kerjakan. Nah, pertama kan kalian apa? Langkah-langkah. Hah? Memisahkan.
Ya, itu saja apa-apa. Sesuai dengan tahapan yang akan kalian buat itu. Dari awal ya. Pertama misalnya memisahkan sampah tadi dari anorganik dengan organik. Kemudian apa lagi? Mengambil sampah anorganik kan? Dan membersihkannya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Apa lagi? Ya, silakan disebutkan. Sesuai dengan urusan kalian membuat itu, ya, urusan membuat itu. Langkah-langkahnya, tahu? Ya, itu, ya. Ada bahan. Langkah-langkahnya apa? Ya, sesuai dengan langkah-langkah yang kalian buat. Misalnya dari awal kalian memilah sampah tadi, kemudian mengambil sampah anorganiknya, ya. Nah, sudah sesuai dengan tahapan yang kalian buat. Sudah? Baik. Kemudian lanjut ke langkah-langkah kerja yang akan kalian rancang. Langkah-langkah dalam pembuatan tadi. Yang mengatur apa? Dari awal sampai kerja yang membuat itu. Nah, sebenarnya dari awal memilah sampah tadi, organik dan anorganik, kemudian mengambil sampah organik sendiri, kemudian membersihkannya, sesuai dengan itu. Urutan langkah-langkah yang dibuat ya. Memotong, mulai, kemudian mengambil apa namanya? Itu apa ya? Gimana? Ini langkah-langkah. Kan ada langkah-langkah. Sudah? Tulis langkah-langkah sesuai kalian membuat itu ya. Membuat kerajinan yang akan kalian buat. Ya, misalnya ini, kalian buat urutan. Kebanyakan lagi? Kalau sudah lanjut. Sudah? Ini ada berapa kali? Berapa ya? Jadi berapa? Ya. Untuk dasar teori, ya, dasar teori itu kan ada pengertian, kemudian dampaknya dan sebagainya. Saya bisa browsing di internet atau pada apa namanya? Di RKPD itu ada pengertian dan sebagainya tentang pencemaran lingkungan tadi. Bisa kalian tulis di situ. Saya sudah bawakan, oke? Silakan browsing. Misalnya pengertian sampah itu apa, dampaknya apa, dan sebagainya. Ya, saya sudah tulis pada dasar teori itu. Ya. Saya tulis pada dasar teori.
Ya. Nah ini ya, untuk dasar teori konten yang kalian buat, ya, atau proyek yang kalian buat, misalnya dari pengertian, penyebab, dampak, dan cara penanggulangannya. Nah, misalnya pengertian dari apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, ini cara menanggulangannya apa. Itu di sini. Coba kita cepat kemudian. Kita voting penanggulangan sampah, dampak sampah, ya, ini cara menanggulanginya apa, kita ini dasar teori ini. Ya, dari pengertiannya apa ini ada dari sampah. Nah, dari sampah itu ya, tulis langsung di pengertian dari sampah. Ada lagi yang kurang jelas? Ya, pengertiannya apa, dampaknya apa? Ini kan bisa kaitkan dengan sampah botol tadi, atau sampah apa? Misalnya, apa dampak ini? Kita bisa kaitkan dengan sampah yang kalian baca tadi. Ambil di browsing ya, cari pengertian, apa lagi? Dampak, lagi cara menanggulanginya, ya kan? Kalau sudah, bisa masuk ke menyusun jadwal. Ya, saya akan menyusun jadwal. Sudah bisa lihat untuk dasar teorinya. Ya, sambil di browsing. Ada berapa? Bisa dilihat. Nah, ya. Bisa dilihat. Apa? Pengertian, penyebab, ya, dampaknya apa? Ya. Kita masih punya waktu sebentar lagi ya, 10 menitan. Kurang lebih 10 menitan ya. Ini browsing. Ya, pengertiannya, penyebabnya, dampaknya ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Kalau misalnya tadi cara menanggulanginya dengan di daur ulang, atau misalnya yang organik bisa dijadikan kompos, seperti itu ya. Nah, ini pengertian, penyebabnya ya, cari penyebabnya. Kemudian dampaknya apa? Penyebabnya. Penyebab ya. Kalau kita coba kasih dari penyebabnya. Ini kalian kasih ke salah satunya. Ya, makanya HP tenang. Cari jaringan yang bagus.
seperti itu ya. Sudah? Ada mencari, bisa lanjutkan ke yang lain. Jadwalnya sudah. Untuk jadwal ya, di jadwal itu kita pelaksanaannya ada 2 kali pertemuan. Tetapi untuk proyeknya kita nanti buat di luar jam pelajaran ini. Tetapi karena tetap hari ini buat saja tanggal hari ini ya. Dan untuk presentasinya bisa dibuat untuk tanggal besok seperti itu ya. Mungkin 2 atau 3. Bisa katanya di bawah pulang dibuat gimana tadi penanggulangannya. Untuk yang sudah jadwal tanggal 24 hari ini Rabu tanggal 24 dan seperti tadi mingguan ini jadwalnya bisa dapat ya untuk dasar teori ini. Ya, waktu kita berjalan ya, kita cepat. Nah, misalnya seperti daur ulang, misalnya daur ulang ekor menjadi ini. Ya, tulis. Berarti hari ini kan kita tadi pertama memilah sampah. Nah, ini. Iya, hari ini tanggal ini. Itu hari ini ya. Jadi kita ada memilah sampah tadi. Nah, mengambil sampah organik dan membersihkannya, ada menyiapkan sampah, itu tanggal 24 hari Rabu hari ini ya. Bisa lancar kan ya? Yang dasar teori bisa. Sudah. Nah, lanjut ini ya. Jadwal pelaksanaan proyek. Tanggal 24 bulan Januari 2024. Kemudian kegiatan kita kan hari ini Bapak. Yang mereka menyiap sampah, kemudian menyiap sampah organik ini, kemudian mengambil sampah organik seperti botol bekas, kemudian ya itu bisa jelas dengan menggunakan alat bahan ya, nanti sana. Sesuai tanggalnya. 1, 2, 3, kita cuma butuh 4 aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sesuai tanggalnya dulu. Enggak apa-apa. Tidak saya apa-apa. Ada 4 kan 1, 2, 3, 1, 3. Lanjut aja ya. Ya.
Ada yang sudah membuat jadwal? Bukan ada tabel untuk membuat jadwal ya. Membuat jadwal itu sesuaikan dengan tanggal hari ini. Ya, hari ini kan kita membuatnya setelah jam pelajaran ini selesai, kita membuat proyeknya. Besok kita melanjutkan kembali proyek yang belum selesai. Kemudian setelah selesai kita baru mempresentasikan di depan kelas. Ya, kita nanti pertemuan kedua itu melanjutkan ya proyek yang belum selesai sebentar. Kemudian kita presentasi di depan ya sesuai dengan proyek yang kita buat. Jadi Bapak bisa ditulis dampak-dampak itu apa? Penyebabnya apa? Ya. Ya, ini kelompok satu ya. Kelompok satu harus selesai. Mengambil sampah organik untuk dibuat keringan. Ini bentar. Ini yang tanggal 24. Berarti yang tanggal 25-nya ini. Ya. Tanggal 25. Ya. Sudah? Ini dia pakai lagi. Kalian menggunting, memotong, ya? Menggunting. Kenapa? Ya, kan di belakang. Sudah. Untuk yang fase yang keempat itu monitoring itu bisa dikosongkan. Saya bisa lanjut ke bagian ini, kita hasil proyek. Berarti hasil proyeknya, ya karya kamu membuat apa? Membuat apa? Ya.
Ya. Kamisnya, ini kan ada 2 liter. Kamis tanggal berapa? 25 ya. Tanggal 25. Ini kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Ya. Nah, 25 berarti ini melanjutkan kegiatan yang belum selesai 25 melanjutkan sekolah melanjutkan kegiatan melanjutkan kegiatan bagaimana? Bisa profilnya? Bisa. Jadwal ini sudah. Nah, ini keterangannya harus dibuat ya. Uraian kegiatan. Mana? Tidak. Yang belum selesai sampai melanjutkan kegiatan dilanjutkan. Nah, setelah itu semua satu dua mempresentasikan hasil pembuatan proyek. Ya, ini presentasinya. Kesimpulannya, ya. Untuk nah ini kita untuk proyek hasil proyek ini kalian bisa buat misalnya ya kalau fase 4 itu nanti kalian itu ya. Nanti kalian mendengarkan apa yang menjadi saran dan masukan dari Bapak. Nanti bisa di sini. Sudah? Ya, sedikit lagi waktu kita ya. Nanti kita presentasi untuk rencana proyek ini. Ya. Kelompok berapa yang sudah?
Ya, pembuktikan. Tunggu ya. Apa yang ada pembuktikannya? Ya. Nanti ada kesimpulan gitu ya. Berarti kelompok 3 ya kita. Kelompok ini kelompok 2. Di mana kelompok 2? Ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, sampai ke kesimpulan. Kesimpulan ini kalian bisa tulis apa yang menjadi kesimpulan dari proyek yang kalian buat. Seperti itu. Tulis ya, coba. Sudah, lanjut ke jadwal. Jadwal tadi yang pertama apa? Ya, tanggal 24 hari ini. Ini 1 gitu ya. 2, 3 dan sebagainya. Apa proyek? Sudah. Kelompok berapa tadi? Sudah ya? 2. Ini apa lagi? Sampah organik, menjadikan kerajinan, ya, seperti itu langkah-langkahnya. Baik, setelah ini ya, kita akan presentasikan hasil apa yang sudah kalian diskusikan melewati rencana proyek dan juga jadwal pembuatan proyek ini. Ya, kita presentasikan sebentar setelah ini ya. Kita tunggu teman kita yang satu, kelompok lagi yang masih belum selesai.
Ya, sudah ya. Ya, tulis nama kelompoknya jangan lupa ya, nama kalian. Nanti kalian presentasikan sampai ke ini bagian nanti yang kedua. Kalian sampai ke fase yang ketiga ya. Kalian presentasi sampai fase yang ketiga sampai membuat jadwal pelaksanaan proyek itu ya. Jadi dipresentasikan sampai rencana jadwal pembuatan proyek ya. Ya. Tanggal 25 kan ada. Tanggal 25. Tanggal 25 itu besok ya, jadi kita nanti ada melanjutkan kembali tugas yang belum selesai ini, yang proyek yang belum selesai, kita lanjutkan sebentar di sekolah. Setelah itu kita presentasikan ya nanti di depan kelas, di depan teman-temannya. Ya, siap kelompok 1? Sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1 di kelompok 3. Ya, yang mana yang kelompok sudah selesai kita akan presentasi. Jadi presentasi itu dari yang sampai perencanaan jadwal proyek ya. Saya presentasikannya sampai perencanaan jadwal proyek itu tadi. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan rencana proyek dan juga jadwal pembuatan proyek yang akan kalian buat. Silakan maju. Ya. Ya, silakan maju. Nanti kelompok sudah selesai ya. Ya, silakan presentasikan ke depan, kita akan berkumpulkan. Ya, silakan. Sudah. Ya, silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 6 orang, saya sendiri yang ketua dan sana kali. Saya Fitriana. Ini karena pembuatan presentasi kami. Iya. Dari hasil pengamatan itu kan ada tabel tadi, silakan di tabel pengamatan itu baca saja. Ya, silakan. Hasil kalian mengamati apa?
Itu termasuk apa? Termasuk organik, anorganik. Ini Pak dibaca sambil organik dan anorganik apa? Masing-masing bacanya. Ini juga organik. Itu apa? Kemudian berkebutuhan nanas salam. Nah, Anorganik, botol es krim, botol es krim, sedotan plastik bekas minyak, keterangan, kemudian metal, bisa menjadikan untuk kompos, es krim botol, bisa menjadikan daur ulang recycle, atau di recycle atau daur ulang. Selanjutnya, nyari ya. desain atau konsep proyek yang kami ada. Kelompok kami akan mendaur ulang sampah organik yaitu menjadikan dari Berarti mengambil botol bekas bekas. Jadi hiasan bunga. Oke, lanjut. Lanjut ya. untuk proyek membuat kalian benar-benar dari botol bekas menjadi hiasan bunga yang indah. Lanjutnya. Tuliskan alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan dalam proyek alat, cuci, dan lem. Bahan, botol, kapas, benang, plastik, dan sedotan. Tuliskan langkah-langkah berbeda yang telah kalian hadirkan. Langkah yang akan dihadirkan: 1. Memilah sampah organik dan anorganik. 2. Mengambil sampah anorganik dan membersihkannya. 3. Menyiapkan alat dan bahan. 4. Mengumpul dan menguntit bahan dasar pemilih. 5. Mengalir, menempel, dan serangkai bahan dasar botol menjadikan bunga. Selanjutnya. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Penyebab sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan oleh sampah botol plastik. Dampak sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Lanjut saja. Cara mendaur sampah, mendaur ulang sampah tersebut Menjadi apa? menjadi kerajinan. Ya, bisa menjadi daur ulang menjadi kerajinan. Oke. Lanjut. Apa? Kesimpulan apa? Kesimpulannya, dengan adanya daur ulang sampah menjadi suatu kerajinan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan sekolah. Ya. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang rencana proyek dan juga jadwal perencanaan proyek mereka. Ya, jadi mereka mengambil contoh sampah anorganik yaitu botol bekas, ya botol bekas yang dibuat menjadi apa tadi? Jadi biasa. Hiasan bunga, ya hiasan bunga yang indah. Dan dalam perencanaan proyek tadi ada dikatakan memilah sampah organik dan organik, kemudian mengambil sampah organik yang kalian ambil itu botol bekas, kemudian menggunting, mengelem dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Menempelkannya, ya merangkainya menjadi bahan baku bunga tadi, ya. Saya rasa untuk rencana proyek yang kalian susun sudah bagus, ya sudah bagus. Ada yang ditanyakan dari teman-temannya?
Baik, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang pertama. Silakan Ibu. Ya. Baik, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan rencana proyek mereka, ya, rencana proyek mereka dan juga jadwal pembuatan proyek. Saya rasa sudah bagus, tinggal mereka nanti membuat proyek yang akan mereka lakukan, yaitu membuat bunga dari botol bekas. Sekarang kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi presentasikan aja sampai perencanaan jadwal kita tadi, ya. Silakan. Silakan maju. Silakan, boleh. Satu orang aja membaca itu kalau saya. Ya, silakan. Kami dari Surabaya dibersihkan dari nomor kami dengan saya sendiri kedua dia yang berpasangan orang yang empat saya dari Amerika saya dari Malaysia. Lanjut. Dari pengamatan sampah tadi. Dari pengamatan kami daun masuk dalam limbah organik dapat dari kompos. Kemudian stik es krim masuk dalam anorganik terdapat di dalam ruang. Kemudian kulit terbuka masuk dalam organik yang dapat menjadi bumbu kompas. Kemudian sedotan masuk ke dalam organik yang dapat di dalam ruang. Kemudian ujungnya yang masuk ke dalam organik yang dapat menjadi bumbu kompas. Kompos. Botol yang dapat menjadi organik yang dapat di dalam ruang. Di mana masuk ke dalam organik kemudian gelas plastik tidak dalam organik yang tidak dalam dinyalakan dengan organik seperti kompos gelas plastik dalam organik tidak dalam. Kemudian Selanjutnya. rencana proyek adalah sesuai atau proyek yang ada kelompok kami gagal mengenai sampah bekas dibuat dibiarkan dari rumah. Kemudian proyek yang akan dilaksanakan proyek membuat industri rumah dan industri. Alasannya tidak ditemukan sebagai sekolah. Alat dan bahan, alat, printing, kartu dan toko. Bahan dari Jepang, aku lalu Pertama bekerja adalah membaca, pertama memilah dan sampah organik dan anorganik, kedua mendaur ulang sampah anorganik, yang ketiga membersihkan sampah anorganik, yang keempat menjaring dan memantau sampah anorganik, yang kelima menghargai menjadi rumah. Dasar teori proyek kami yaitu pengertian sampah dalam bisa kegiatan sehari-hari kerja seperti skala berbentuk padat. Penyebab semakin meningkat dari penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak. Dampaknya membuat sampah timbangan dan merusak pemandangan, mendatangkan bau sedap, mendatangkan banjir, dan rendah sampai tinggi. Cara penanggulangannya yaitu seperti tidak ruang logistik ekstrim membuat rumah. Pelaksanaan proyek jadwal pelaksanaan proyek. nama proyek dan rumah ekstrim. Anggota kelompok pertama Tanggalnya Rabu berkelompok Januari
memilah sampah organik dan anorganik. Yang kedua, mengambil sampah anorganik. Yang ketiga, menyiapkan alat pembahan. Yang keempat, mengumpulkan dan menyediakan sepasang proyek di listrik. Juga, mengelem, menempel, dan lain-lain di listrik. Kedua, Kamis 22 Juli 2024. Yang pertama, melanjutkan kegiatan dan kerjaan. Yang kedua, proyek sertifikasi dan siap. Ya. Oke. Kelompok 2 sedang mempresentasikan hasil rencana proyek dan juga jadwal pembuatan proyek yang sudah mereka kerjakan bersama. Jadi mereka di sini membuat miniatur rumah dari stick es krim bekas. Ya, stick es krim bekas. Jadi yang saya sudah perhatikan, apa yang sudah mereka sampaikan dari rencana proyeknya itu sudah bagus. Tinggal nanti pelaksanaan, ya, pelaksanaan untuk pembuatan proyeknya. Baik, kita beri tepuk tangan yang ya, silakan. Oke. Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Silakan. Nanti untuk yang rencana itu ya. Cepat ya. Silakan. Baik, kami benar-benar ada orang organik bisa dijadikan? Kalau yang anorganik bisa apa? Didaur ulang ya. Oke, lanjut. Ya, iya langsung. Lanjut. pembuatan rumah bagi terkemukas, belasan pendidikan, penanaman bagi terkemukas, sekolah dan bagi di rumah. Alat, gunting, kater, kawat, garam dan korek. Bahannya bata, gunting, rambut dan bata. Ya, lanjut. Sampai jadwal proyeknya. Pembahasannya memilih sampah organik dan anorganik yang akan dibuat dari daur. Juga membersihkan sampah yang akan didaur ulang dari sedotan. Menggunting, membentuk menjadi rumah, mengelem, dimasukkan ke dalam botol bekas yang akan dijadikan wadah penyimpanan. Pembagian sampah bisa buangan produk atau barang yang tidak digunakan lagi. Penyedot sampah semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk. Karena tempat atau penampungan sampah kurang. Dampak sampah mencemari air sungai, membuang limbah atau sampah itu dapat mengganggu proses air tanah. Cara penanggulangannya membuatnya dari sedotan. Hari Rabu tanggal 24 Januari 2020
di rumah, di sekolah. Proyek yang selesai dikerjakan dan dipresentasikan pada teman-teman di kelas. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi rencana proyek dan juga jadwal pembuatan proyek mereka. Jadi mereka di sini membuat apa? Bunga dari bahan sedotan bekas. Oke. Tadi sudah saya dengar ada rencana proyeknya, sudah membuat menyiapkan alat dan bahan dan sebagainya sampai dikerjakan pada tanggal 25 nanti dilanjutkan di sekolah ya kalau sudah selesai. Baik, ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Baik, saya rasa untuk rencana proyeknya sudah bagus ya. Tinggal nanti kalian pelaksanaannya, pembuatannya setelah di luar jam pelajaran nanti kita akan buat dengan catatan kalian memvideokan apa yang kalian buat nanti proyeknya, divideokan dan video itu nanti ditampilkan di presentasi pada besok hari tanggal 25 ya saat presentasi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah hadir. Baik, di sini Bapak akan memberikan kritik saran ya, dan juga arahan dalam kalian membuat rencana proyek dan juga membuat jadwal proyek itu. Tolong diperhatikan nanti waktu pengerjaannya ya, supaya tepat waktu ya, dan juga kalian perhatikan tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan dari kalian menggunting, mengelem, kemudian kalian membentuknya menjadi suatu karya kerajinan, itu kalian perhatikan kembali ya, supaya nanti kerajinan yang kalian buat itu bisa dilihat oleh orang lain atau teman-teman menjadi karya yang sangat indah ataupun sangat menarik seperti itu. Baik, untuk rencana proyek nanti kita akan melanjutkan ya, lanjutkan setelah jam pelajaran ini selesai, kita akan buat, nanti kita akan videokan ya. Saya rasa untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan ya, dan dalam materi ini kalian harus tentu paham bagaimana dampak dan juga penyebab dari limbah itu. Kalian bisa mengulanginya dengan cara misalnya mendaur ulang sampah tadi, ya kan, menjadi barang atau sesuatu yang indah, menarik, menjadi bunga dan sebagainya seperti itu. Baik. Setelah ini ya kita akan bisa nanti lanjutkan membuat proyeknya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita ya, Bapak minta untuk ketua kelas untuk bisa memimpin kita dalam berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, dalam berdoa masing-masing berdoa. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membawa kita dalam doa penutup. Kita lanjutkan besok hari ya, materi kita IPAS tentang pencemaran lingkungan, dan kita nanti akan mempersiapkan untuk presentasi hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Baik, Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi.